Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anakku sekalian? Sehat. Sehat? Sehat. Bahagia? Bahagia. Senang? Senang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran kita mulai hari ini, kita awali dengan berdoa. Silakan ketua kelas dipimpin temannya untuk berdoa dan disiapkan ya. Bersedia, siap, berdiri. Salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk sambil baca doa dipimpin oleh Cahyadi Arwijaya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Baik anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran kita lanjutkan, kita awali dengan bersama-sama membaca Al-Quran. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan dengan membaca Al-Quran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 6 sampai seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru Innallazina kafaru sawa'un 'alaihim a'ansartahum am lam tunsirhum la yu'minun. sawa'un alaihim anzaltahum am lam tunzirhum la yu'minun. Baik anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita pada materi P5. Untuk pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kita tentang gaya hidup berkelanjutan dengan topik pengolahan sampah plastik dan kertas dan sampah non-organik di sekolah kita. Kita akan mempelajari bagaimana mengolah sampah di sekolah kita. Paham? Ya Pak. Anak-anakku sekalian, coba perhatikan layar di atas. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis sampah di sekolah dan membuat proyek pengolahan sampah dari plastik. Dan bahaya fisik, potongan benda-benda tajam dari plastik atau dari kayu dapat menyebabkan luka pada siswa. Kemudian stres mental, lingkungan yang kotor dan berantakan dapat berdampak negatif pada kesehatan mental. Ini salah satu contoh pengolahan dari sampah plastik. Kalau dari sampah kaleng bekas itu bisa diolah menjadi tempat sampah. Begitupun juga dengan dari botol-botol bekas itu bisa diolah menjadi tempat sampah. Dari kertas dapat dibuat menjadi tempat sampah. Sebentar anak-anakku sekalian, kita akan membuat karya atau proyek kaitannya dengan pengolahan sampah. Jadi sebentar kita akan membuat tentang hiasan meja dari sampah plastik. Bagaimana peran siswa? Siswa seharusnya membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik dan kertas, dan berpartisipasi dalam kegiatan daur ulang. Guru bisa memberikan edukasi dan keteladanan pengolahan sampah serta mendorong siswa untuk berperan aktif. Orang tua mendukung inisiatif sekolah membiasakan anak-anak untuk tidak jajang ataupun menggunakan tempat-tempat dari bahan plastik. Usahakan dari rumah itu bawa bekal, bawa air minum supaya di sekolah tidak membeli lagi makanan dan minuman yang terbuat dari sampah plastik. Bagaimana praktik terbaik dalam pengolahan sampah plastik dan kertas? Pertama, pemilahan sampah.
Jadi kita harus pilih dulu yang mana sampah plastik, yang mana sampah kertas. Kemudian bisa dibuat dalam pengomposan untuk sampah organik. Kemudian daur ulang. Daur ulang ini untuk sampah yang tidak bisa dihancurkan secara alami. Maka butuh diolah, didaur ulang kembali menjadi karya yang bermanfaat. Kemudian kesimpulan kita, masalah sampah plastik dan kertas di sekolah memerlukan perhatian serius dengan komitmen dan kerjasama dari seluruh warga sekolah, serta dukungan kebijakan. Masalah ini dapat diatasi secara komprehensif demi lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Baik anak-anakku sekalian, itulah tadi sedikit penjelasan Bapak terkait dengan sampah plastik. Sekarang Bapak akan bagi menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok akan melaksanakan proyek sebagaimana tujuan tadi, yakni bagaimana kita bisa mengidentifikasi, menjelaskan dan menganalisis jenis-jenis sampah, dan setelah diidentifikasi, setelah dianalisis sampah-sampah plastik tersebut, sebentar kita akan membuat karya proyek dari sampah plastik. Baik, Bapak akan bagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok 1 ini, kelompok 2, kelompok 3. Paham? Baik, silakan bergabung. 3 laki-laki, Pak. Ya, 3 laki-laki sini. Setiap ya kelompok 3 laki-laki sini. Anak-anakku sekalian, setelah Bapak bagi menjadi beberapa kelompok, sekarang Anda buat proyek. Sekarang langkah pertama adalah Anda merumuskan hal apa yang ingin dilakukan terkait dengan pengolahan sampah plastik. Jadi silakan keluarkan bukunya, pulpennya. Anda berdiskusi langkah apa yang ingin diambil terkait dengan pengurangan sampah plastik di sekolah. Sebagaimana tujuan kita tadi, kita akan melakukan daur ulang sampah plastik. Ya, daur ulang sampah plastik. Silakan didiskusikan rencana dan tujuan serta sumber daya apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan, membuat proposal. Jadi sekarang anak-anakku membuat proposal proyek. Ya, apa isi dari proposal itu? Pertama, anak-anakku sekalian menuliskan atau merumuskan apa tujuan yang ingin dilaksanakan. Kemudian anak-anakku sekalian membuat rancangannya. Berapa bahan yang dibutuhkan, berapa biaya yang dibutuhkan, ataupun sumber-sumber bahan apa yang dibutuhkan. Minimal anakku sekalian membutuhkan sampah di sekolah kita. Sudah ya? Silakan dirumuskan proyek. Jadi sekarang anakku sekalian rumuskan proposal. Proposal misalnya, saya butuh sampah dari plastik jenis ini. Saya butuh dana sekian. Atau misalnya kalau tidak butuh dana, saya butuh bahan sekian. Ya itu. Saya butuh sumber daya ini. Ya, silakan dirumuskan. Baik, setiap kelompok sekarang kita keluar dari ruangan ini ke lingkungan sekolah kita untuk mengidentifikasi dan menganalisis sampah-sampah yang kita butuhkan dalam proyek ini. Sampah yang diambil 1 orang 3. Ambil juga kantong-kantong. Ya. Silakan dikerjakan sesuai dengan proposal yang dilaksanakan tadi. Kita cari lagi nomor sebab.
Suara pokoknya. Nih, kita makan pokok sekali jentu. Sekali jentu. Sini balik. Enggak, cuma ini loh, penting loh. Di sini Pak, tapi di sini Pak, saya bisa. Kayak di Yang cuak. Kali kecil. Balon nih Pak. Kapan lagi? Maling berapa? Tambahin lagi, tambahin. Ini rama pakai. Tambahin lagi nih. Itu nih. Tambahin aja. Ini kita nak kasih kotak ini lah. Kenapa pindah sini? Baik, sebentar. Kalau selesai, kita akan presentasikan dan refleksikan hasil karya kita. Jadi sebentar, setiap kelompok akan maju ke depan mempresentasikan hasil karyanya, sekaligus membuat refleksi terkait dengan pengolahan sampah plastik di sekolah kita. Persilakan dulu kelompok pertama. Silakan. Silakan. Ya, pegang sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil karya kami. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil karya kelompok kami yang berasal dari bahan plastik yang kami olah menjadi sebuah hiasan meja. Kira-kira apa bentuk dari hiasan tersebut? Ada yang tahu? Pohon ini kami ambil referensi dari pohon yang bisa dibilang tidak tumbuh subur karena lingkungan sekitarnya tercemar. Maka dari itu kami berharap teman-teman sekalian untuk membuang sampah pada tempatnya agar pohon-pohon tersebut dapat tumbuh dengan sehat dan alam dapat terjaga. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Dapat kami menarik kesimpulan bahwa jangan membuang sampah sembarangan, tetapi buanglah pada tempatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk kelompok. Baik, ini adalah hasil karya dari kami. Karya ini terbuat dari sampah gelas plastik, kanton, dan besi. Kami menyadari bahwa sampah plastik di sekolah kami sangat banyak, sehingga kami mengolah tempat minuman dari plastik ini menjadi sebuah karya. Karya ini berguna sebagai hiasan di atas meja. Nah, ke depan kami berharap teman-teman lebih memperhatikan lagi bahaya dari sampah plastik. Dan marilah kita menjaga lingkungan sekolah kita dengan membuang sampah di tempatnya. Kita berikan aplaus untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil karya yang kami buat. Ya, kepada pemateri pertama dipersilahkan. Karya kerajinan yang kami buat yaitu tempat air minum.
Tujuan kami untuk membuat kerajinan ini untuk mengurangi sampah plastik yang ada di sekitar sekolah dengan cara mengolah sampah plastik menjadi sebuah karya kerajinan yang memiliki nilai estetika, seperti kerajinan tempat air minum yang kami buat ini. Rasa bersalah karena masih menggunakan plastik dan niat untuk mengurangi atau tidak menggunakannya lagi. Kesadaran untuk berperilaku ramah lingkungan. Yang ketiga itu pemahaman bahwa sampah plastik dapat merusak lingkungan, jadi buanglah sampah pada tempatnya. Yang keempat, bahwa sampah plastik dapat menjadi media penularan penyakit. Sampah plastik dapat mencemari udara, tanah, dan sumber air. Pengolahan sampah di sekolah dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menerapkan 4R, reduce, reuse, dan recycle. Yang kedua, memilah sampah organik dan non-organik. Yang ketiga, mendaur ulang sampah. Adapun aksi yang dapat dilakukan untuk mengurangi sampah plastik di sekolah kita. Yang pertama, mengikuti Jumat bersih. Yang kedua, menggunakan air isi ulang untuk diminum. 3, hindari penggunaan kantong dan botol plastik. Baik, itulah presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus. Baik, anak-anakku sekalian, setelah kalian telah mempresentasikan hasil karya hari ini, itu sangat luar biasa. Bapak apresiasi dan kita berikan aplaus semua untuk teman-teman. Itulah tadi anakku sekalian telah merefleksikan hasil karyanya dan telah mempresentasikan kepada teman-teman yang lain. Tadi telah disebutkan bahwa sampah plastik merupakan sampah yang berbahaya dan merusak lingkungan. Dan anak-anakku sekalian telah memberikan rekomendasi-rekomendasi. Salah satunya adalah melakukan daur ulang sampah dan memilah-milah sampah sesuai dengan bahan-bahannya dan menyediakan tempat sampah sesuai pemilahan sampah tadi. Itu adalah rekomendasi yang luar biasa dan kami sebagai guru akan berusaha bagaimana koordinasikan dengan kepala sekolah dan setelah ini kita akan berusaha menjaga lingkungan sekolah kita untuk tetap bersih dan nyaman. Dan saya berharap proyek ini, pengolahan sampah daur ulang ini tidak berhenti sampai di sekolah kita di kelas ini, tetapi berdampak pada lingkungan sekitar di rumah ataupun di lingkungan masyarakat. Baik anak-anakku sekalian, adapun kesimpulan kita pada pagi hari ini, yakni masalah sampah plastik dan kertas di sekolah memerlukan perhatian serius dan dengan komitmen dan kerjasama dari seluruh warga sekolah serta dukungan kebijakan. Masalah ini dapat diatasi secara komprehensif dan untuk kepentingan bersama demi terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. Baik anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kita hari ini sampai di sini. Pekan depan kita akan lanjutkan pada materi tentang tema yang lain, yakni kearifan lokal. Baik anak-anakku sekalian, marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, silakan ketua kelas memimpin doa dan menjawabkan temannya. Silakan. Siap, berdiri. Salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum baca doa, dipimpin oleh Kasari Al-Rijal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik.